Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan paralel computing ya dengan topik analisis performa paralel yang kedua. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar dengan Pak Sarkasi terkait dengan analisis performa. Kemarin kita belajar ada yang namanya speed up, kemudian ada yang namanya efisiensi dan cost. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar terkait dengan hukum AMDAL, kemudian beberapa hukum-hukum yang lain ya, yang sudah kita pelajari satu persatu pada pertemuan minggu kemarin. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya akan melanjutkan terkait dengan analisis performa algoritma paralel yang kedua. Nah, pada bahasan kita kali ini, itu sebenarnya kita nanti akan mengupas lebih banyak ke notasi asimptotiknya. Jadi ini kaitannya sama mata kuliah desain dan analisis algoritma ya. Jadi mungkin nanti kalau di DAA itu di pertemuan ke-10 itu nanti kalian akan belajar yang namanya notasi asimptotik. Nah, di sini mungkin saya akan kenalkan terlebih dahulu apa itu notasi asimptotik dan mungkin nanti kalian bisa explore lebih lanjut lagi ya terkait dengan notasi asimptotik tersebut. Nah, langsung saja di sini kita overview terlebih dahulu ya terkait dengan materi perkuliahan kita minggu lalu. Jadi kemarin kita sudah belajar yang namanya analisa speed up, efisiensi, dan cost. Nah, speed up ini dinotasikan sebagai SP sama dengan T1 dibagi TP, di mana T1 ini adalah waktu eksekusi dengan menggunakan single prosesor dibagi TP, di mana TP ini adalah waktu eksekusi dengan menggunakan P prosesor. Kemudian yang kedua adalah efisiensi yang dinotasikan sebagai EP, di mana nilainya EP itu sama dengan SP atau speed up dibagi P. P ini adalah jumlah prosesornya. Sedangkan untuk costnya itu dinotasikan sebagai JP sama dengan P dikalikan TP. Seperti itu. Nah, pada pertemuan minggu lalu itu kita sudah belajar ada beberapa teknik ya untuk melakukan analisis performa, mulai dari AMDAL law, kemudian ada workspan bond yang bisa dilihat di gambar berikut ini ya. Jadi dengan menggunakan workspan bond ini kita dapat menganalisis katakanlah tiap kotak ini dieksekusi sebanyak 1 second sehingga kita bisa menganalisis berapa sih waktu eksekusi untuk algoritma dengan menggunakan komputasi paralel dan waktu eksekusi algoritma dengan menggunakan apa namanya istilahnya itu sequential ya, sequence ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah branch lemma. Nah, dari hasil analisis dengan menggunakan beberapa prosesor itu bisa disimpulkan bahwa AMDAL law itu memiliki nilai speed up yang cenderung relatif tinggi dibandingkan dengan workspan bond dan branch lemma. Hal ini dikarenakan di konsep AMDAL law sendiri itu kita sudah belajar bahwa semakin banyak prosesornya atau semakin banyak workernya itu akan menyebabkan time executionnya itu akan semakin cepat seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah belajar ya di waktu matematika dulu ya di SMP atau SMA, itu kan semakin banyak workernya ya atau P-nya ya. Jadi W ini worker atau P prosesornya itu semakin banyak, maka akan menyebabkan T-nya atau waktu pengerjaannya atau waktu eksekusinya semakin sedikit. Nah, sehingga AMDAL law itu merupakan teknik analisis yang optimistik atau yang sangat optimis, di mana dengan adanya pertambahan prosesor itu menyebabkan waktu eksekusi algoritma dengan menggunakan apa namanya parallel computing menjadi lebih cepat seperti itu, lebih efisien. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Misalkan di sini saya memiliki P sama dengan 1, apabila dibandingkan dengan P sama dengan 2, ternyata waktu eksekusinya jauh lebih cepat P sama dengan 2. Misalkan di sini 10 milisecond ya. Ternyata dengan menggunakan 2 prosesor menjadi 5 milisecond. Dengan 4 prosesor menjadi 2,5 milisecond dan seterusnya. Seperti itu.
Nah, berkebalikan dengan Amdahl law yang notabene apa namanya jumlah prosesor itu berbanding terbalik dengan waktu eksekusi. Di Gustafsson-Baris ini ternyata jumlah prosesor itu tidak berdampak pada waktu eksekusinya. Nah, di sini karena apa? Karena si Gustafsson-Baris ini itu dia istilahnya itu menekankan aspek skalabilitas. Jadi aspek skalabilitas itu kita asumsikan data atau inputan yang kita masukkan itu semakin bertambah. Berbeda dengan Amdahl law. Kalau Amdahl law itu datanya itu cenderung konstan ya. Sedangkan di Gustafsson-Baris ini jumlah datanya itu semakin meningkat. Misalkan di sini jumlah prosesornya itu semakin meningkat, maka waktu eksekusinya juga maaf ini T ya, waktu eksekusi juga akan sama. Sedangkan datanya atau di sini saya notasikan D ya, datanya itu juga semakin meningkat seperti itu. Nah, setelah kita belajar terkait dengan beberapa teknik analisis paralel computing, di sini kita coba bedah yang namanya kompleksitas waktu. Nah, mungkin di DAA sudah kalian pelajari ya beberapa teknik-teknik pada mungkin masih di konsepnya apa namanya non rekursif ya, algoritma non rekursif. Nah, alasan utama sebenarnya di balik pengembangan algoritma paralel itu adalah untuk mengurangi waktu komputasi atau waktu eksekusi dari suatu algoritma. Nah, dengan demikian, mengevaluasi waktu eksekusi suatu algoritma itu sangat penting dalam menganalisis efisiensinya. Nah, kompleksitas waktu dari suatu algoritma itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu worst case atau kompleksitas untuk kasus terburuk, di mana worst case ini terjadi ketika jumlah waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk input yang diberikan adalah maksimum. Jadi nilainya maksimum. Sedangkan yang kedua adalah average case atau kompleksitas kasus rata-rata, di mana jumlah waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk input yang diberikan adalah nilai rata-ratanya. Dan yang terakhir adalah best case-nya, kompleksitas kasus terbaik, di mana hal ini terjadi ketika jumlah waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk input yang diberikan adalah bernilai minimum. Seperti itu. Nah, setelah kita pelajari terkait dengan efisiensi waktu eksekusi suatu algoritma, jadi di sini kita rumuskan yang namanya notasi asimptotik. Jadi di sini sebelum kita masuk notasi asimptotik, di sini dijelaskan bahwa running time dari sebuah algoritma itu didefinisikan sebagai suatu fungsi untuk ukuran input n untuk n yang berjumlah besar. Jadi di sini bisa dibedakan ya, ada n kecil dan n besar. Nah, kompleksitas tersebut itu diekspresikan dengan menggunakan highest order term pada sebuah fungsi yang diekspresikan sebagai waktu running time yang pasti atau eksak. Nah, alih-alih mengekspresikannya dengan waktu running time yang pasti, biasanya kita bisa menuliskan sebagai CN atau waktu eksekusinya ya. Nah, mendeskripsikan perilaku sebuah fungsi limit dalam pertumbuhan runtime dapat dituliskan sebagai notasi asimptotik. Nah, notasi asimptotik ini berkaitan dengan istilahnya ini highest order term, di mana atau order growth dari suatu algoritma ya, di mana semakin besar nilainya akan menyebabkan pertumbuhan atau laju dari waktu eksekusi juga akan semakin lama atau semakin meningkat seperti itu. Nah, di notasi asimptotik sendiri itu kita mengenal ada beberapa notasi. Yang pertama itu adalah big theta, kemudian yang kedua adalah big O, selanjutnya adalah big omega, kemudian ada small o dan small omega. Nah, biasanya banyak kita gunakan itu adalah big O, teman-teman. Jadi begini pendefinisian dari big O, notasi big O ini. Jadi didefinisikan untuk fungsi di atas bilangan asli. Misalkan nilai Fn itu sama dengan big O n kuadrat.
Jadi misalkan di sini saya memiliki nilai Fn ya teman-teman. Jadi nilai Fn itu adalah N. Jadi kurva N itu adalah kurva linear. Kurvanya seperti ini. Itu sama dengan Big O N kuadrat. Kalau N kuadrat itu kurvanya seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana fungsi dari Big O ini? Nah, fungsi dari Big O itu sebagai batas atas dari sebuah fungsi. Sehingga nilainya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya teman-teman nanti. Jadi yang diarsir itu adalah bagian bawah kurva. Seperti itu. Nah, mungkin kita ilustrasikan pada slide selanjutnya ya, agar lebih mudah dipahami. Jadi di sini notasi asimptotik itu digunakan untuk mendefinisikan satu set fungsi, di mana dalam praktiknya itu digunakan untuk membandingkan dua ukuran fungsi yang berbeda. Nah, notasi ini menggambarkan hubungan laju pertumbuhan yang berbeda antara fungsi yang mendefinisikan dan set fungsi yang telah ditentukan. Jadi di sini misalkan kita mendefinisikan Fn ya. Kemudian kita bandingkan atau kita notasikan dengan menggunakan Big O dengan set fungsi yang ditentukan. Jadi di sini set fungsinya adalah n kuadrat. Seperti itu. Sehingga di sini mendeskripsikan bagaimana nilai Fn ini tumbuh dibandingkan dengan nilai n kuadratnya. Seperti itu. Nah, ini ya perbedaan antara notasi Big O, Big Theta, dan Big Omega. Kalau yang sudah saya jelaskan tadi bahwa nilainya Big O itu adalah batas atasnya dari suatu fungsi. Jadi yang diarsir itu adalah bagian bawah dari kurva. Berkebalikan dari Big O itu adalah Big Omega, di mana Big Omega itu adalah batas bawah dari suatu fungsi. Sehingga yang diarsir adalah atas dari kurva ya teman-teman. Sedangkan Big Theta itu adalah batas bawah dan batas atas dari suatu fungsi. Jadi misalkan fungsi Fn terhadap Gn ya, maka di sini misalkan fungsi Gn-nya ini ada dua, yang pertama adalah C1Gn dan yang kedua adalah C2Gn, sehingga bisa kita notasikan Fn sama dengan Big Theta Gn, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan contoh ya, algoritma paralel. Jadi contoh yang biasanya sering kita temui untuk melakukan analisis algoritma paralel itu adalah perkalian matriks. Di mana di sini saya menggunakan yang namanya itu algoritma naif matrix multiplication atau perkalian matriks secara naif ya. Nah, di sini untuk inputannya itu adalah sebuah array S dan P, di mana di sini dimensinya 2 kali 2 ya, di mana dimensi A, B dan dimensi G, H. Kemudian dia akan menghasilkan array key. Jadi hasilnya itu adalah array key 2 dimensi. Nah, ini untuk berikutnya ya, silahkan nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya fungsi non rekursif ya, fungsi non rekursif dengan menggunakan perulangan for. Nah, untuk analisanya seperti ini. Jadi algoritma perkalian matriks itu berisi 3 loop yang bersarang atau nest loop ya. Nah, untuk setiap iterasi dari loop terluar, maka jumlah total run di loop tersebut setara dengan panjang matriksnya. Nah, di sini operasi bilangan bulat itu membutuhkan waktu Big O1. Sehingga secara umum, jika panjang matriks adalah N, jadi panjang matriksnya itu adalah N, kompleksitas waktu totalnya adalah Big O N dikalikan N dikalikan N. Kenapa kok N sebanyak 3 kali? Karena di sini itu ada 3 loop bersarang yang menyebabkan kita harus mengalihkan panjang matriks dari masing-masing loop tersebut. Sehingga hasil akhirnya adalah Big O N pangkat 3. Sehingga di sini kompleksitas waktu algoritma perkalian matriks dapat dinotasikan sebagai Big O N pangkat 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan analisa Big O pada perkalian matriks ya.
apabila kita menggunakan komputasi paralel. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 ya untuk metodenya. Yang pertama itu metode yang paling basic sendiri atau metode 1. Nah, di sini metode 1 itu jika algoritma berjalan dalam waktu big O n secara paralel. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling basic ya atau yang paling kasar ya, yaitu kita asumsikan bahwa akan ada cukup prosesor yang tersedia di sebuah mesin atau di sebuah komputer. Nah, terlepas dari apa artinya cukup. Jadi misalkan kita tidak apa istilahnya itu kita tidak maksudnya kita mengasumsikan bahwa dengan menggunakan P prosesor ternyata cukup untuk mengeksekusi algoritma tersebut. Nah, bahkan pendekatan ini juga memberitahu kita sesuatu yang mendalam tentang bagaimana algoritma tersebut bekerja. Nah, jika algoritma berjalan dalam waktu big O n secara berurutan atau sequential, tetapi dalam big O log n secara paralel, itu berarti algoritma tersebut memparalelkan dengan baik. Jadi kalau misalkan kita bandingkan ya log n dengan n, maka hasilnya itu lebih baik apa? Lebih baik n karena n di sini fungsinya linear. Berkebalikan dengan log n atau fungsi logaritmik seperti itu. Nah, di sisi lain, jika algoritma berjalan dalam big O n baik secara berurutan maupun secara paralel, maka jumlah core yang banyak atau semakin banyak prosesornya itu tidak akan membuat algoritma tersebut berjalan lebih cepat. Karena sama saja ya pada konsepnya. Dengan menggunakan sequential ternyata hasilnya adalah big O n, dan dengan menggunakan paralel komputer ternyata hasilnya juga big O n, tidak ada apa namanya istilahnya itu speed up-nya ya atau kenaikan processing-nya, kenaikan waktu processing-nya seperti itu. Nah, kemudian metode yang kedua itu kita asumsikan bahwa misalkan algoritma berjalan dalam waktu big O n kuadrat dengan menggunakan prosesor big O n atau sebaliknya. Prosesor maksudnya algoritma tersebut berjalan pada waktu big O n dengan menggunakan prosesor big O n kuadrat. Nah, di sini itu kita dapat menggunakan notasi big O untuk juga menyatakan batas atas dari jumlah prosesor yang diperlukan untuk mencapai suatu waktu eksekusi algoritma tersebut. Nah, sebagai contoh, itu kita dapat mengatakan bahwa suatu algoritma perkalian matriks itu dapat berjalan dalam waktu big O n kuadrat pada mesin prosesor big O n atau sebaliknya dalam waktu big O n pada mesin dengan prosesor big O n kuadrat. Jadi asumsinya seperti ini ya. Misalkan di sini prosesor, maaf di sini T ya, di sini prosesor. Jadi misalkan T-nya itu adalah big O n kuadrat, sedangkan prosesornya adalah big O n. Nah, sebaliknya, jika T-nya atau waktu eksekusinya adalah big O n, maka P-nya adalah big O n kuadrat, seperti itu. Artinya apa? Artinya misalkan di prosesornya itu kita hanya menggunakan satu, maka T-nya itu adalah fungsi kuadratnya, seperti itu. Atau misalkan kalau T-nya itu sama dengan satu, maka P-nya adalah fungsi kuadratnya, seperti itu. Misalkan di sini 2 ya, maka T-nya adalah 4. Kalau di sini berapa? 2. Big O n-nya dalam waktu eksekusi 2, maka di sini adalah 4, seperti itu. Jadi kebalikan dari waktu eksekusi dibandingkan dengan apa namanya jumlah prosesor ya, seperti itu. Nah, sedangkan di sini yang biasanya digunakan ya itu adalah menggunakan metode yang ketiga. Jadi di sini kita menambahkan satu parameter baru, yaitu P. Jadi algoritma berjalan dalam waktu big O n pangkat 3 dibagi P
selama P dalam waktu big O N kuadrat. Nah, di sini cara yang sering digunakan ya untuk mengekspresikan kompleksitas algoritma paralel adalah dengan menggunakan parameter P yang mewakili jumlah inti atau jumlah core pada suatu mesin. Nah, sebagai contoh, kita akan mengatakan bahwa suatu algoritma perkalian matriks itu berjalan dalam waktu big O N pangkat 3 per P. Nah, dengan menggunakan metode yang ketiga ini, kita asumsikan bahwa untuk kelengkapan, kita juga harus mengatakan bahwa ini hanya berlaku selama P dalam big O N kuadrat. Sehingga jika komputer itu memiliki inti big O N pangkat 3, maka algoritma perkalian matriks masih tidak dapat mengalahkan big O N. Seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman pelajari lagi ya terkait dengan urutan atau kelas dari order of good. Jadi untuk urutannya itu N, kemudian log N, dan seterusnya ya. Saya juga cukup masih agak lupa ya terkait dengan urutannya. Mungkin nanti saya cantumkan suatu gambar ya terkait dengan urutan kelas dari order of root seperti itu. Nah, ini untuk video dari Big O Notation ya. Jadi ini videonya cukup cukup bagus ya teman-teman. Jadi silakan nanti kalian pelajari sendiri untuk video. Today we're going to learn about Big O notation. So what is it? Big O notation is simplified analysis of an algorithm's efficiency. We cover a lot of algorithms on this channel. Put size. Nah, lanjut. Selanjutnya itu adalah video implementasi Big O pada analisis algoritma ya. Jadi silakan nanti bisa dipelajari sendiri untuk videonya yang kedua ini. Nah, untuk tugasnya di sini sudah saya berikan sudah saya bagi ya terkait dengan topik-topik yang akan kalian diskusikan. Jadi nanti insya Allah ada 5 topik ya. Jadi di sini untuk pembagian topiknya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan instruksinya. Nah, nanti setelah kalian diskusi dengan kelompok sesuai dengan urutan materi atau urutan topiknya, kemudian kalian buat sebuah video presentasi dengan durasi maksimal 5 menit ya. Yang mencakup yang pertama itu adalah konsep algoritma, yang kedua analisis speed up, efisiensi dan cost yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Dan yang terakhir adalah analisis Big O dari algoritma tersebut. Nah, nanti kalian buat videonya, kemudian kalian upload ke YouTube. Nah, untuk pengumpulan videonya, itu nanti kalian buat laporan yang diupload di MMP dengan format halaman cover, konsep algoritma analisis, efisiensi, cost, dan analisis Big O. Dan yang terakhir adalah link YouTube video kalian, seperti itu. Nah, ini untuk topik tugasnya. Jadi di sini ada 5 topik ya yang dibagi menjadi berapa ini? 11 kelompok ya. Jadi kelompok 1 itu dapat topik search atau topik algoritma pencarian. Nah, mungkin nanti bisa dibedakan ya. Misalkan topiknya kelompok 1 itu sequential search, topiknya kelompok 2 search yang lain gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah list ranking atau pengurutan list ya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 dan 8 itu adalah persoalan prefix. Jadi nanti kalian coba browsing-browsing apa itu prefix. Kemudian yang keempat adalah tree ranking. Dan yang kelima adalah finding minimum atau mencari nilai minimum ya. Nah, di sini sudah saya sertakan ya untuk jawaban akhirnya. Itu di sini seperti yang bisa kalian lihat
bahwa untuk search, untuk EREW-nya itu adalah big O log n, sedangkan CRCW-nya itu adalah big O 1. Nah, apa itu EREW? EREW itu kepanjangannya adalah exclusive read, exclusive write. Sedangkan CRCW itu adalah concurrent read, concurrent write. Nah, mungkin nanti kalian bisa pelajari PPT PPT yang saya upload ya sebagai bahan kajian kalian di MMP. Nah, untuk EREW dan CRCW itu sudah dijelaskan di PPT tersebut. Jadi nanti silakan kalian baca-baca sendiri terkait dengan konsep EREW dan konsep CRCW di PPT tersebut. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.